Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jihan Khairul Fahmi dalam podcast YPUI TV. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan alumni lagi nih, angkatan 2016. Pasti di antara kalian juga pasti udah ada yang mengenal, ada juga yang belum mengenal. Ada kata mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, siapakah sosok alumninya? Ini tuh Nanda Khairun Nisa. Halo Nanda, apa kabar? Hai Kak, baik ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya udah terima kasih loh sudah menyempatkan waktu kamu datang ke sini ya. Dengan senang hati. Oke. Jadi saya bacakan dulu storynya ya. Jadi Nanda ini mungkin yang sudah mengenal Nanda ini, dia juga dulunya sempat menjabat ketua OSIS. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, saya juga pengen tahu storynya. Kamu dari lulus tuh kamu ngapain aja kesehariannya sih? Pasti kan banyak ya. Yang pertama saya tanyakan adalah ketika kamu sudah lulus, apa keseharian kamu di luar? Cari kerja sih waktu itu. Cari kerja. Iya, pas banget lulus cari kerja, terus tapi nggak langsung dapat. Usaha terus akhirnya dapat di salah satu perusahaan retail. Milik Jepang. Milik Jepang perusahaan di bidang retailing. Jadi semacam kayak jual pakaian casual kayak gitu casual. Pak. Iya. Itu pasti barang-barangnya mahal dong ya. Iya. Sekitar Yuki, inisialnya Yuki. Yuki. Itu harganya itu kisaran berapa kalau boleh tahu? Berkisar paling murah itu paling murah. Minimal itu 199. 199. Iya, ke atas lagi gitu ya. Paling mahal satu. Iya. Oh. Itu kalau satu jeti ya. Kalau satu itu mungkin bisa beli apa ya kalau saya ya, di Blok M mah banyak kali ya. Udah dapat segerombolan. Iya. Itu berarti kamu habis lulus langsung dapat kerja. Iya, selama 6 bulan. 6 bulan. Iya. Iya, di sana tuh banyak hal yang saya pelajarin. Contohnya? Ya, maksudnya banyak hal yang saya pelajarin di SMK YPUI yang saya aplikasikan. Kamu itu dulu pas sekolah kamu jurusan apa sih? Pemasaran. Iya, pemasaran, Kak. Pemasaran. Iya. Oke. Berarti ketika kamu lulus itu ada sangkut pautnya dengan pelajaran. Pas di kerja ada sangkut pautannya sama yang saya pelajarin dulu di sekolah. Apa tuh contohnya? Tentang bagaimana kita menjadi karyawan yang baik, bagaimana cara menyikapi dan menghadapi berbagai macam karakter konsumen, terus bagaimana cara mendisplay, pokoknya harus sabar dalam bekerja, seperti itu sih. Gitu. Itu berarti ada sangkut pautnya ya, kamu dulu ngambil jurusan pemasaran, terus di bidang pekerjaan. Iya. Terus juga kamu ini sekarang juga kan mungkin masih di sana, udah enggak kan? Sudah enggak. Oh, sudah enggak. Saya fokus di kuliah. Kamu kuliah di mana? Universitas swasta yang ada di Tangerang Selatan. Oh, di Tangerang Selatan. Iya. Mungkin teman-teman kalau mau ketemu Nanda ini kita cari di daerah-daerah Tangerang Selatan di kampus A, B, C, D. Kalau ketemu itu pun juga ya. Boleh. Saya juga ada sedikit pertanyaan tentang ketika kamu di sekolah. Apa sih yang gak kamu lupakan? Ya kayak misalkan keseharian kamu lah di sekolah. Apa yang tidak terlupakan? Selama pembelajaran di sekolah, udah pasti masa-masa sama teman-teman di kelas, baik sama teman sekelas, beda kelas maupun adik kelas. Iya, waktu itu kan maksudnya ketua OSIS harus berbaur, harus mengetahui gimana situasi di sekolah, jadi harus tahu gitu gimana sekolah, teman-teman sekolah. Nah, saya juga satu pertanyaan nih. Kamu itu orangnya ketika ada PR kerjain di rumah atau di sekolah? Kalau saya sih ngerjain di rumah. Kalau saya. Di rumah. Nah, itu kan biasanya kan ada cerita tersendiri ya. Nah, itu juga ada yang menjadi yang tidak terlupakan. Tidak terlupakan sih pasti. Dan guru-gurunya juga nggak mungkin saya lupa. Itu kesan yang tidak terlupakan ya keseharian kamu di sekolah. Ya. Terus dari semua mata pelajaran, apa sih yang kamu minat atau kamu sukai? Selama di sekolah SMK ya.
Pelajaran yang paling saya sukai itu matematika sama pemasaran udah pasti. Matematika sama pemasaran. Iya, sama kewirausahaan. Sama kewirausahaan. Iya. Why? Karena kalau matematika saya menikmati banget proses saya dalam maksudnya memahami setiap rumus yang ada, memahami cara-caranya seperti itu. Terus kalau pemasaran saya memahami tentang bagaimana pembelajaran tentang pemasaran tersebut gitu. Terus kalau kewirausahaan ya kan kalau kewirausahaan otomatis praktek gitu kan, praktek. dalam berbisnis, usaha. Nah, kebetulan waktu itu juga pas selama di SMK YPUI saya kan praktek bazar. Nah, di bazar itu benar-benar kayak gimana sih jadi entrepreneur gitu. Betul, nah, itu menikmati banget sih pas iya fase-fase kayak gitu maksudnya dinikmati sekali. Nah, pastikan kamu hafal dong. Guru-gurunya siapa aja? Oh, udah pasti dong. Kalau dulu sama sekarang mungkin beda ya? Mungkin ada udah banyak yang berbeda ya. Kalau matematika dulu di pas PJ. Guru matematika PJ tuh Pak Maruf. Oh, Pak Maruf. Iya, Pak Maruf. Iya, panggilan kesayangan kita waktu angkatannya. Terus ada Bu Lili. Bu Lili ngajar berarti pemasaran? Iya, pemasaran. Sama siapa lagi? Satu lagi kewirausahaan Bu Ningsi. Iya, Bu Ningsi. Oh, tanggal lahirnya sama tuh sama saya. Tanggal berapa? Ada deh. Oke. Pak Maruf, Bu Lili, dan Bu Ningsi. Apa sih yang kamu bikin suka dari pelajaran itu? Mungkin ada beberapa siswa-siswi malas belajarin, akhirnya dia mungkin keluar kelas atau bahkan dan sebagainya. Apa yang kamu bikin bahasa kasar tuh gua tuh jatuh cinta banget sama mata pelajaran ini? Nah, matematika sih ya. Yang paling utama banget sih matematika. Kalau matematika itu karena apa ya? Saya jatuh cintanya tuh cara pembelajarannya, penyampaian dari gurunya. PJ dari PJ. Caranya tuh bagaimana? Dia tuh bisa memberikan pembelajaran cara yang sederhana tapi unik, sehingga kita banyak yang mengerti, terus menarik, tertarik gitu. Jadi daya tariknya ada ya? Iya, untuk mempelajari itu. Terus menyenangkan itu soalnya. Oke, menyenangkannya mungkin dari angkatan kamu juga. Iya. Pada suka pada belajar matematika. Terus begitu pun juga pemasaran, pelajarannya Bu Lili. Iya. Kalau pemasaran itu kita tuh diberikan apa sih maksudnya? Diberikan berkarya gitu, maksudnya nalar dan kan kalau pemasaran bisa dari nalar, dari inisiatif kita yang tinggi gitu. Itu pemasaran kayak gitu sih, sama pembelajaran untuk kayak aturan-aturan yang harus kita pelajari gitu. Terus kalau Bu Ningsi? Kalau Bu Ningsi itu usaha belajar bisnis. bisnis. Kalian punya minat apa nih, bidang bisnis apa yang kira-kira kalian ingin perdalami nanti kita ini kayaknya ini nih punya kayak peluang ini nih, basic gue di sini nih, jadi usaha ini gitu. Jadi nah, kamu dulu basicnya apa? Basic ya? Iya. Saya kebetulan hobinya bisnis juga sih, kayak usaha dagang apa aja saya dagangin gitu. Mantep sih. Iya. Online? Nggak online, kalau dulu kan belum zamannya online yang nggak maksudnya nggak familiar mungkin. Nggak familiar kayak sekarang kan, familiar sekarang. Ya kalau dulu ya apa yang saya punya nih, misalkan barang pulpen atau apa yang menarik, kayaknya mau dijualin ke yang lain nih biar yang lain juga punya, saya jualin ke teman-teman saya gitu, kayak gitu. Terus juga itu kan dari segi pelajaran. Dari segi kalau kita flashback ke belakang ya, ketika waktu kamu sekolah, makanan apa yang kamu suka di sekolah ya? Makanan yang paling saya suka ada tiga makanan yang paling saya suka. Itu ada lumpia isi mie, terus ada mie. Enak ya? Mie ya, diiris-iris cabai tuh Kak. Itu enak banget sih. Terus sama cilok ayam. Iya. Emang ada di sini juga? Dulu ada. Sekarang udah nggak ada ya. Dulu makanannya semenarik itu makanya. Saya maksudnya baru dengar cilok ayam. Setahu saya cilok itu ya isinya ya paling sagu ya, aci gitu ya. Kalau dulu ada disebutnya cilok ayam. Jadi dia modelnya kayak somai, tapi dia pokoknya kayak susah dijelasin. Pokoknya kalau nyobain enak banget itu. Terus juga pasti kan kamu ada namanya praktek kerja lapangan. Kau boleh tahu PKL di mana? Hari-hari.
hari-hari? Di hari-hari swalayan. Swalayan di daerah mana? Bintaro selama berapa bulan? 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan. Seingat saya sih 3 bulan. Kamu itu mungkin nah ini juga untuk kasih tahu informasi kepada adik-adikmu khususnya yang nanti yang akan mau PKL nanti di kelas 2 ya. Sama juga 3 bulan. Mungkin apa sih yang dilakukan oleh anak PKL, apa yang kita harus kerjakan dan apa yang kita harus perbuat. Mungkin juga Nanda bisa kasih tahu ke adik-adiknya apa sih kamu itu ngapain aja di sana. Kan ada anak-anak tuh ketika saya tanya ya, saya juga ngajar di pemasaran juga sama di akuntansi. Ada yang bilang, "Pak, kita PKL ngapain aja?" Ada yang takut, nervous dan sebagainya. Nah, mungkin Anda sendiri bisa kasih tahu ke adik-adik kelasnya apa aja yang kamu lakukan di sana. Sebenarnya kalau untuk PKL itu tergantung dari jurusan kita yang kita ambil. Contohnya kayak kamu pemasaran. Saya pemasaran. Nah, kalau Nanda ini waktu itu PKL kebetulan di hari-hari, jadi berkaitan kesehari-hariannya itu mengenai barang-barang, item-item. Iya, item-item keseharian, pokok keseharian gitu. Kayak semacam knowledge product. Jadi kalau saya waktu itu di bagian food kayak ciki-ciki kayak gitu. Terus snack kayak gitu. Jadi harus tahu lorong Iya, ada gitu. lorong-lorongnya ya, benar-benar. Terus apa aja? Terus ngebandit, promosi ngebandit tuh kayak semacam ini Kak. Jadi ada barang promo nih, buy one get one. Nah, itu nanti di lakban gitu jadi satu. Itu namanya bandit tuh Kak. Iya. Terus baker, kalau nggak salah baker deh. Jadi masukin produk snack belanjaan itu ke dalam plastik kayak gitu. Nah, itu kayak mungkin kalian bisa tahu ya apa aja sih yang dilakukan anak PKL dan apa yang harus dia perbuat ya. Nah, pesan terakhir Nanda untuk adik-adikmu apa sih supaya motivasi semangat belajar dalam pandemi COVID-19 ini juga. Terus juga nanti insya Allah doakan saja di ajaran tahun baru di bulan Juli insya Allah bisa tatap muka. Beritanya seperti itu ya. Nanti ya, bulan Juli ya. Coba kasih tips dong supaya semangat COVID-19. Oke, untuk kalian semua, bagi kalian yang akan lulus tahun ini, kalian kan akan mengalami proses dulu nih. Proses sebelum lulus akan menghadapi ujian gitu kan. Nah, kalian harus semangat. Jangan patah semangat, pokoknya harus terus belajar. Saya yakin kalian akan lulus semuanya dengan hasil yang terbaik. Amin. Nah, bagi kalian yang udah lulus tahun kemarin, ini juga untuk pesan nih. Kalau misalkan kalian masih sedang mencari pekerjaan, belum dapat pekerjaan hari ini, hari esok coba lagi karena Allah tidak akan tidur. Maksudnya Allah memantau, melihat perjuangan kalian. Hasil tidak akan mengkhianati perjuangan kalian. Mantap, keren. Gitu, keren. Nah, itu motivasi dari Nanda, alumni SMK YPI angkatan 2016. Baik, itu tadi tips-tips dari Nanda Khairunisa, alumni SMK YPWI angkatan 2016. Tetap semangat dalam menjalankan belajar ya dalam pandemi COVID-19 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Nanda atas waktunya. Terima kasih kembali. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.